Niki ini akan diganggu oleh 3 persidangan dalam 1 bulan. Persiapan kami Bang, kami berdoa. Ya, kami berdoa kepada Tuhan. Di sidang 24 itu nanti akan terungkap sebuah fakta yang mengejutkan. Sengkarut konflik panas yang melibatkan selebritis Nikita Mirzani dan seterunya Dr. Reza Gledis nampaknya selangkah lagi akan mencapai babak final. Pasalnya, kedua belah pihak akan segera dipertemukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam agenda sidang perdana kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang yang akan diselenggarakan pada tanggal 24 Juni 2025 esok hari. Menanggapi sidang yang sudah di depan mata, Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum Nikita Mirzani sontak buka suara, di mana Fahmi mengaku memandang sidang perdana dengan optimis. Lantas, seperti apakah persiapan pihak Nikita? Serta benarkah pula dalam sidang perdana nanti pihak Nikita akan menguak fakta baru yang mengejutkan? Di sidang 24 itu nanti akan terungkap sebuah fakta yang mengejutkan. Akan terungkap sebuah fakta yang mengejutkan, baru bisa saya tanggapi setelah secara resmi disampaikan di dalam persidangan pidana pada tanggal 24. Ya, kita tunggu tanggal 24. Jadi tanggal 24 itu setelah kita mendapatkan dakwaan, setelah dakwaan dibacakan secara resmi dan dinyatakan dibacakan, maka disitulah yang sebenarnya terjadi pembacaan dakwaan dengan pasal-pasal atau perbuatan-perbuatan pidana apa yang didakwakan. Kalau sekarang saya belum bisa memberikan jawaban apapun, tanggapan apapun karena saya takut salah. Kenapa saya bilang takut salah? Takut bahwa apa yang saya sampaikan sekarang berbeda dengan apa yang akan dibacakan oleh jaksa penuntut umum pada persidangan tanggal 24. Niki ini akan diganggu oleh 3 persidangan dalam 1 bulan. Dalam 1 bulan itu Niki harus berpikir memeras energi pikiran dia itu di 3 kasus sekaligus dalam 1 minggu. Bisa beda hari saja, bisa Selasa, bisa Rabu, bisa Kamis, selalunya begitu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Insya Allah, doain saja karena kami punya saksi kunci, kami punya bukti kunci yang kami akan sampaikan, dan Anda semua kan sudah lihat, mendengar di media sosial bagaimana komunikasi itu antara seseorang dengan seseorang. Anda kan tahu semua apa sih komunikasinya di situ. Nah, seperti itu. Jadi komunikasi itu sudah ada dan beredar, dan itu adalah bagian dari proses pembuktian. Senada dengan apa yang dituturkan Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum Nikita, pihak Reza Gledis pun mengaku siap menjalani sidang perdana. Dan layaknya Nikita, pihak Reza Gledis turut menunturkan pula bila mereka telah menyiapkan sebuah fakta baru untuk persidangan tanggal 24 Juni mendatang. Hal itu diutarakan oleh Julianus Paulus Sembiring selaku kuasa hukum pihak Reza ketika ditemui oleh tim cumi-cumi.com. Lantas seperti apakah bocoran dari Julianus? Serta sudah sejauh manakah pula persiapan pihak Reza? Persiapan kami Bang, kami berdoa. Ya, kami berdoa kepada Tuhan, ya, agar dalam pembacaan dakwaan nantinya seluruh kuping yang hadir nanti dalam persidangan mendengar. Kedua, agar otak dari semua nanti yang hadir dalam persidangan cerdas, ya. Ketiga, menyimpulkan secara objektif, ya. Karena apa? Karena kami yakin dan percaya dakwaan dari jaksa penuntut umum akan mengungkapkan adanya pemerasan dan dugaan pidana TPPU. Dan kami juga yakin ada pihak-pihak lain yang terlibat dalam
pembahasan tawanan itu. Saya tipis-tipis saja Bang. Tipis-tipis saja, sebenarnya ini berdasarkan keterangan dari klien kami pada saat di BAW dan di BAP, lalu kemudian di BAP tambahan. Ya, saya mau tipis-tipis seperti ini. Bahwa ada kejadian tanggal 27 Oktober yang sering saya sampaikan. Klien kami berkomunikasi dengan rekan sejawatnya. Lalu rekan sejawatnya mengarahkan kepada NM melalui IM. Lalu kemudian ada satu komunikasi tentang soal, ya, tentang soal bagaimana agar ya adanya pertemuan. Lalu kemudian terhadap pertemuan itu ada satu bahasa, kayak begini, jaswat atau apa gitu, sia-sia kalau ketemu dengan NM, kalau enggak itu gitu ya. Nah, artinya mengarah kepada pemaksaan untuk menyerahkan uang, tujuannya adalah untuk menutup mulut NM. Karena ini sudah P21, sudah ada agenda persidangan, ya makanya tanggal 24 sidang. Tapi itu lebih seru nanti. Iya, karena dia kan tidak ada pendamping, dia sendiri. Pasti kan kita tadi bilang, uang dari mana, uang siapa saja, uangmu pribadi, dari mana banknya dihadirkan atau tidak. Lalu kenapa TPPU Pak Polisi, nanti kan digituin. Mana ahlinya, seram itu, seram. Sidang perdana kasus pidana yang menyeret nama Nikita Mirzani dan Reza Gledis memang telah dinanti-nantikan sejak lama. Tidak hanya bagi para penggemar, tetapi juga seterunya, yakni praktisi hukum Rasman Arif Nasution. Ia tidak tanggung-tanggung. Rasman bahkan sudah mengutarakan sejak dulu bahwa dirinya akan hadir di persidangan bila tidak terbentur jadwal. Lantas, apa yang sebenarnya mendorong Rasman untuk mengikuti perkembangan kasus ini dengan seksama? Iya, saya sebenarnya kalau Rabu saya akan datang. Tapi saya kan sayang Selasa dan Kamis itu saya sidang. Kalau misalnya Selasa nggak sidang, saya pasti ke sana. Tapi kalau nanti Rabu, saya akan datang. Rabu atau Jumat, Rabu atau Senin, saya akan datang. Saya berkepentingan karena saya mau mendengar dakwaan itu dan kita akan lihat nanti di pemeriksaan saksi, mungkin sudah selesai kasus saya akan datang. Karena saya berkepentingan untuk mengetahui sejauh mana proses transaksi uang yang 4 miliar ini. Bagi saya usut. Ya. Peradilan harus bisa memberi ruang dan mengejar, terutama JPU, untuk meminta pertanggungjawaban siapa-siapa yang terkait dengan kasus ini. Dan Nikita Mirzani harus berani bersuara agar terungkap. Jangan mau, mohon maaf ini dalam tanda kutip, ya pasang badan. Karena itu akan merugikan Anda sendiri. Kalau Anda bercerita bahwa ada aktor lain, maka kita meyakini justru itu akan membuat Anda, Nikita akan semakin terbelenggu oleh keadaan. Tergantung keterangan dari Nikita. Tergantung sekali keterangan Nikita Mirzani. Kalau Nikita Mirzani dia berani bersuara, yang dua ini bisa terseret. Tapi kalaupun dia tidak bersuara, kalau penyidiknya cerdas, hakim menggali bagus, jaksa menggali bagus, keluar nama itu bisa. Tajamnya sorotan Rasman Arif Nasution terhadap kasus Nikita tentu bukan tanpa alasan yang kuat. Pasalnya, advokat berdarah Sumatera Utara itu mengakui bila beberapa nama mantan kliennya diduga terseret dalam pusaran kasus skincare yang tak kunjung berkesudahan ini. Sehingga, mau tidak mau, ia harus mengikutinya demi mengetahui secara jelas seperti apakah rekam jejak mantan kliennya itu dalam berkarir di dunia kecantikan. Lantas, seperti apakah harapan Rasman? Siogianya saya ingin datang.
karena saya ingin mendengar dakwaan dibacakan. Tetapi karena saya juga sidang, sehingga saya akan lihat waktu yang tepat. Bisa jadi nanti setelah selesai persidangan saya, urusan-urusan saya akan secara aktif mengikuti persidangan-persidangan, karena saya menganggap bahwa persidangan dari saudara atau saudari Nikita Mirzani ini penting karena melibatkan, ya, dalam tanda kutip presumption of innocence, praduga tidak bersalah, adalah beberapa orang, termasuk saya duga Dr. Oki, kemudian ya ada juga misalnya diduga keterlibatan dari Heni Sagara, kemudian Iwa Wahyudi. Ya, ini kasus Heni Sagara dengan Iwa Wahyudi dengan yang ribut-ribut dengan Richard Lee dengan Oki itu apa kabar itu? Kenapa nggak diusut juga gitu? Saya akan mendesak itu untuk diusut gitu. Kemudian bagaimana sesungguhnya dengan transaksi uang yang 4 miliar, 3 miliar yang disita, kemudian mobil, ya. Dan ini membuktikan bahwa kasus ini serius, dan saya kira ini tidak boleh berhenti begitu saja. Karena itu saya berkepentingan di samping sebagai seorang praktisi hukum, orang-orang ini adalah ex klien saya yang saya kira saya ingin tahu bagaimana sebetulnya perbuatan mereka ketika mereka menjalankan bisnis atau usaha skincare-nya, begitu. Udahlah, saya udah bilang dari awal ya, untuk pengacaranya pelapor itu jangan mendikte proses penyidikan. Ya, kalau Anda sudah melaporkan ke pihak Polda, sudah percaya saja sama penyidik Polda. Kalau Anda nggak percaya, ya kerjain aja kasusnya sendiri gitu loh. Artinya jadi kayak terkesan tidak menghargai para penyidik ya. Para penyidik nih menurut kacamata saya juga profesional loh. Dia tidak serta-merta langsung cet gitu. Enggak, mereka penyidik di Cyber Polda Metro Jaya itu betul-betul teliti sehingga membutuhkan waktu yang cukup panjang gitu loh. Nah, jangan lagi diatur-atur. Jangan diatur-atur gitu loh. Harus begini, harus begitu, harus ada tersangka lainnya. Jangan dong. Perkembangan kasus Nikita melawan Reza memang telah menjadi topik hangat perbincangan panas sosial media hingga di kalangan praktisi hukum. Ia bukan hanya Rasman seorang, kasus ini pun disorot pula oleh advokat Dr. Togar Situmorang. Bahkan, ia sampai mengundang beberapa akademisi hukum untuk berdiskusi secara panjang lebar dalam sebuah video yang kemudian ia unggah di laman media sosial. Lantas, aspek apakah yang paling disorot oleh Togar Situmorang? Kalau kita berangkat di awal, yang menarik itu kan adanya tindak pidana pencucian uang, yang menurut saya yang menarik. Kalau terkait pasal KUHP yaitu pemerasan 368, itu kan harus betul-betul dibuktikan bagaimana cara seseorang itu melakukan satu tindakan pemerasan itu dengan adanya kekerasan. Ya, karena kita tahu kalau pasal 368 itu pemerasan dengan kekerasan sehingga orang itu tidak bisa berdaya dan memang memaksa orang mau tidak mau menyerahkan apa yang diminta. Namun di sisi lain ditambah perberat yaitu dijunto TPPU, tindak pidana pencucian uang. Nah, itu kalau kita bicara di pihak kepolisian, sehingga dalam hal berjalan di pihak polisi setelah menetapkan 2 orang tersangka baik Nikita maupun Mail, kalau kita flashback sedikit, itu kan agak kesulitan. Ya, dari 20 hari masa penahanan dari kepolisian, masuk 40 hari, tambahan 30, dan the last minute 2 Juni kemarin perpanjangan lagi 30.
sampai di situ saja, sorotan tajam dari Togar Situmorang pun tertuju kepada keputusan pihak berwajib untuk melakukan penyitaan terhadap sederet barang bukti yang meliputi beberapa alat komunikasi, sebuah kendaraan bergerak, serta uang senilai miliaran rupiah. Lantas, mengapa langkah itu disorot oleh Togar Situmorang? Dan yang lebih lagi kalau teman-teman penggemar Nikita atau kita masyarakat yang dukung kita lebih cerdas, kan di situ katanya disita uang. Ya, betul Bang. Ada ya uang paten ya, 3,5, 4 atau 5? 3,4 M. Nah, pertanyaan berikutnya, nanti dibuka itu sama Fahmi, dibongkar itu semua. 3,4 ini disita. Kalau sudah disita, itu kan berarti uang kita dong. Ya, siap Bang. Nah, artinya kalau itu jadi bahan barter, yaitu RJ, Restoratif Justice, kan berarti ini kita udah keluar dong dari dulu. Kan nilai kerugian si orang sebelah 4 M. Ya nggak bisa, makanya tadi saya bilang kan, ini kan tadi pertanyaannya tentang pidana pencucian uang. Berartinya uang disamarkan dong. Mana ada barang bukti penyitaan? Sudah ada di polisi 3,4. Jadi, di mana disamarkannya? Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.